Jemaat Tuhan, mari kita membacakannya sekali lagi. Efesus 5 ayat 15, 16 dan 17. 1, 2, ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita diharuskan untuk hidup sesuai firman Tuhan. Amin. Siapakah yang mengharuskan kita? Tentunya yang mengharuskan kita tidak bukan dan tidak lain adalah firman. Amin. Dan firman Tuhan inilah yang mengharuskan kita untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Amin. Dan saya percaya ketika firman Tuhan ini disampaikan sebagai orang Kristen yang tunduk pada Tuhan, dia akan menerima itu dengan segenap hati. Amin. Saudara, dan sekali lagi kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Yang mau hidup menurut kehendak Tuhan, katakan Saya. Katakan amin. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mau dimanapun saudara bergereja, mau dimanapun saudara menjadi anggota jemaat di gereja Kristen Sumbawa, di Geminka, di GBIK, di GPDIK, di GSJAK, di GPPSK, di GMA, itu tidak menjadi soal. Kalau tidak ada organisasi yang dipersoalkan oleh Tuhan. Amin. Jadi tidak ada soal. Tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah kalau kita mau berbicara jujur, banyak orang Kristen yang belum hidup mempermuliakan Tuhan. Masih banyak yang hidup mempermalukan Tuhan. Walaupun dia berkata dia Kristen, sejak lahir sudah Kristen, tapi bukti hidupnya menunjukkan bahwa dia sendiri hidup mempermalukan Tuhan. Saya percaya tidak ada di sini. Yang ada di mana Pak Pendeta? Yang ada di sana dan di sini. Mengapa itu bisa terjadi? Karena banyak orang Kristen yang hidup sesuka hati, hidup seenaknya, hidup tidak mempedulikan eksistensi, mempedulikan keberadaan Tuhan. Tidak hidup sebagai anak-anak terang, berarti hidup sebagai anak-anak gelap. Jadi istilah gelap itu tidak baik, itu istilahnya negatif, bersifat negatif. Makanya ada istilah menggelapkan uang. Betul? Ada lagi istilah punya istri gelap. Ada lagi istilah tepung mata gelap. Dan istilah-istilah itu memang bersifat negatif. Tidak ada yang bersifat positif. Tapi saya percaya walaupun kita berkulit hitam, tapi hidup tidak gelap. Amin. Amin kecil sekali. Amin. Amin. Lagi katakan amin. Amin. Yang kulitnya hitam tapi hidupnya tidak gelap, katakan saya. Saya. Haleluya. Haleluya. Iya, Bapak Ibu Saudara. Karena memang kita orang NTT itu kebanyakan, bukan banyak, tidak ada. Kan banyak juga yang putih, tapi mayoritas semua kulit kayak saya ini. Minimal ya di atas saya begitu tuh.
Ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kematangan. Makanya puji Tuhan, Tuhan pertemukan dengan istri yang puji Tuhan. Kalau nanti mati lampu masih ada yang melihat. Kalau tidak, kami jalan ketika lampu mati saling tabrak menabrak. Kecuali kami tertawa dan gigi kelihatan. Tapi jangan salah, hanya ada lagu bilang gini, biar kita tak tertawa. Haleluya. Amin. Kita bangga pada Tuhan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagaimana caranya agar kita bisa hidup menurut kehendak Tuhan? Kita kembali kepada teks firman yang kita baca. Poin yang pertama, kita lihat di ayat yang ke-15. Kembali saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Perhatikan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi hal yang pertama, cara yang pertama supaya kita bisa hidup menurut kehendak Tuhan adalah memperhatikan bagaimana kita hidup. Siapa yang memperhatikannya? Tentunya kita sendiri. Karena ada banyak orang yang sibuk perhatikan orang lain. Amin. Dia datang gereja pakai hati tinggi. Kalau masuk, dia datang gereja pakai tas. Woi, dia kesetuju. Begitu tuh. Biar orang tahu tasnya mah. Jadi hanya sibuk perhatikan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Alkitab jelaskan di ayat yang ke-15, saya bacakan dari bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Sama itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Janganlah hidup seperti orang bebal, tetapi hiduplah seperti orang arif. Jadi kita sendiri yang mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Amen. Jangan sibuk perhatikan orang lain, tapi diri kita sendiri tidak kita perhatikan. Yang Tuhan mau kita memperhatikan diri kita agar ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka pengaruh dampak positif itu akan mempengaruhi orang lain bagaimana cara kita hidup. Itu baru betul. Makanya Alkitab bilang, jadilah anak-anak Allah. Amin. Mengapa kita perlu memperhatikan diri kita? Karena cara hidup orang bebal harus dihindari. Dan cara hidup orang arif harus dicontohi. Dan ketika kita memperhatikan diri kita dan kita menemukan bahwa kita ini adalah orang Kristen yang bebal, maka kesempatan bagi kita untuk menghindari kehidupan seperti itu. Dan kita kenakan hidup sebagai orang arif. Amin. Amin. Haleluya. Kalau menjadi orang bebal atau menjadi orang arif itu pilihan. Apa Ibu Saudara? Pilihan. Kalau kita tidak memperhatikan diri kita, kita bisa salah pilih. Betul atau tidak? Bisa salah pilih. Kalau tidak secara tiba-tiba orang jadi bebal. Tidak secara tiba-tiba orang jadi arif. Tidak secara tiba-tiba orang jadi bijaksana. Tidak secara tiba-tiba orang jadi tidak. Tapi kalau pilihan yang menentukan apakah dia itu bebal atau arif, maka saya mau bilang pada kita pada malam ini, pilihlah untuk menjadi orang-orang arif. Amin. Amin. Karena orang bebal itu tingkatannya lebih dari orang bandel. Betul? Kalau orang bandel, anak nakal itu bisa diajari, bisa dinasihati, mungkin agak susah. Tetapi
tapi dia akan sedikit demi sedikit dengar. Tapi kalau orang bebas, itu sudah kasih nasihat, sudah tegur ulang-ulang, tetap selalu dengar. Ada istilah bilang, dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah itu memang ada yang begitu di sini kan? Berikan tepuk tangan begitu. Haleluya! Jadi orang-orang Arab itu, mereka mau dinasihati, mereka mau ditegur dengan firman. Kekasih Tuhan. Ada banyak orang Kristen, jangankan dinasihati dengan firman, jangankan ditegur dengan firman, dengar firman pun dia bilang, hei pendeta, terlalu lama kau khotbah. Apalagi kalau ada momen pemakaman, ya kan? Di sini begitu kan tidak? Kita temukan di sini, yang begitu di sini. Ada ya? Adakah memang dia di sini juga? Bapak Ibu Saudara, ada momen waktu itu beberapa tahun yang lalu, momen Valentine. Jadi tentunya di Valentine itu mereka buat ibadah begitu. Jadi tenda sudah dipasang di depan rumah untuk ibadah terlebih dahulu sebelum acara Valentine itu dilangsungkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, begitu mau memulai ibadah, yang saya perhatikan di tenda itu hanya sebagian orang-orang muda yang banyak kursi yang kosong. Di manakah mereka berada? Di luar tenda. Entah di sana, pokoknya lumayan jauh dari tenda. Ada yang berdiri di pinggir jalan. Dan tahu Bapak Ibu Saudara, ketika hamba Tuhan berkhotbah, dan khotbah itu belum sampai 1 jam, baru jalan 15 menit, tiba-tiba ada seorang pemuda berteriak, Pak Pendeta, jangan terlalu lama khotbah, kami mau acara Valentine. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, bagaimana keadaan orang-orang muda Kristen yang kalau dengar firman saja dia mulai mengeluh, mulai marah-marah dan berkata firman terlalu lama. Kalau pendeta khotbah di pemakaman ini, lama-lama kita pulang semua. Lama-lama saya pulang, lama-lama. Tapi kalau ibu ngomong kosong berjam-jam, dia tahu. Nonton film, pegang HP, lihat video berjam-jam, dia tahu, dia tidak mengeluh. Makanya ketika waktu viral Kristen progresif, saya bilang begini, yang lebih menyedihkan bukan Kristen progresif, tetapi Kristen munafik. Memang tidak ada Kristen progresif di sini, tapi masih banyak orang Kristen munafik. Kalau dia berkata khotbah terlalu panjang, khotbah terlalu lama, itu berarti sebenarnya dia tidak suka dengar firman. Hanya secara halus dia berkata khotbahnya terlalu panjang. Pernahkah Bapak Ibu Saudara menonton acara televisi katakanlah sinetron kesukaan saudara, dan ketika saudara nonton televisi, saudara bilang, kenapa bilang begitu? Kalau saudara bilang film terlalu panjang, itu berarti saudara tidak menyukai film itu. Betul atau tidak? Tapi kalau film itu kita sukai, mau 1 harian pun begitu. Ya kan? Makanya saudara, itu keadaan orang Kristen hari ini. Padahal kita tahu bahwa firman-lah yang akan membuat kita itu benar-benar hidup menurut kehendak Tuhan. Katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Oleh karena itu, kita harus bisa memperhatikan bagaimana kita hidup sehingga
kita bisa tahu apakah kita ini orang Kristen yang lebam atau orang Kristen yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati, kalau Alkitab bilang kita memperhatikan hidup kita, itu maksudnya begini. Kita memperhatikan rumah tangga kita bagi yang sudah berumah tangga. Karena ada istri-istri bilang sama suaminya begini, "Weh, gila!" Jangan heran, suaminya jadi gila. Ada suka baik, ngomong enak-enak. Suami makan dengan enak, minum dengan enak. Tapi sudah tahu apa yang salah, istri bilang, "Weh, gila!" Katanya. Jadi suami jadi gila. Suami angkat tangan, kamu bukan dipukul. Kan kita bilang, suami gila. Kenapa istri bisa mengucapkan itu? Karena dia tidak memperhatikan dirinya. Tidak memperhatikan hidupnya. Amin. Kalau seandainya dia gila, kenapa menikah dengan dia? Ada lagi, kalau orang sudah saking emosi dia bilang, "Wah, kalau gila baik-baik dulu." Karena kamu pernah bilang begitu. Ini salah ucap sebenarnya. Kalau dia masih baik-baik, berarti belum gila. Karena di mana-mana kita lihat orang gila, mohon maaf, dia jalan sendiri, rambut tidak sisiran, bajunya seperti itu tidak ganti bertahun-tahun. Tapi kalau dia masih baik-baik, masih mandi, masih wangi, jangan dibilang gila. Amin. Haleluya. Yang betul ada sini katakan saya. Tapi tidak hanya istri-istri bilang begitu sama suami. Ada juga suami bilang begini sama istrinya, "Weh, setan." Nah, kenapa bisa bilang begitu? Karena suaminya tidak memperhatikan dirinya. Dia tidak tahu bahwa yang di depan dia itu istrinya, bukan setan. Terus kalau dia setan, kenapa mau nikah dengan dia? Kalau waktu masih pacaran atau masih berumah tangga beberapa minggu, suami kan biasa puji-puji, tuh laki-laki mau puji pacar kan begitu. "Wih, cantik lah, manis lah, ini kulit pun putih lah, ini kulit pun halus lah." Begitu menikah, berjalan beberapa bulan, beberapa tahun, dia tidak bilang istrinya kulit halus, dia bilang gitu, "Kau makhluk halus." Maka apa yang jadi dengan rumah tangganya? Hancur. Makanya Alkitab bilang memperhatikan hidup kita. Amin. Puji Tuhan, bilang istri cantik, bilang suami ganteng, itu jauh lebih baik daripada istri bilang suami gila, suami bilang istri setan. Awal-awal bilang I love you, I love you, I love you. Lama-lama aku pukul you. Hancur rumah tangga ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sekarang tidak memperhatikan diri, tidak memperhatikan ucapannya. Katakan amin. Bagaimana kita bisa, saudaraku, memperhatikan bagaimana kita hidup? Jadi memperhatikan bagaimana kita berumah tangga, memperhatikan bagaimana kita bekerja. Jadi orang-orang yang menerapkan firman ini, dia akan memperhatikan bagaimana dia bekerja. Dia bekerja itu tidak tipu-tipu, tidak bohong-bohong. Amin. Dia jujur, jalan lurus. Itu kalau orang memperhatikan hidupnya dalam bekerja. Ada banyak orang dia memanfaatkan itu untuk tipu orang, untuk berbohong dengan orang. Kenapa itu bisa terjadi dalam kehidupan orang Kristen? Karena dia tidak memperhatikan bagaimana dia hidup, memperhatikan bagaimana dia bekerja. Nah, yang masih muda dulu juga,
sebanyak orang muda yang saya lihat, saudara juga harus memperhatikan bagaimana saudara berpacaran. Amen. Amin. Yang sudah baca di sini katakan saya, pelan-pelan saya katakan saya. Kamu mana tahu duduk di samping mama atau bapak tuh, apalagi bapak ini, kamu masih sekolah jangan lupa pacaran. Nanti bapak kita tanya terus bilang saya pacaran, nanti bapak marah. Saudara tahu, ini kesaksian. Saya datang ke Sumba naik kapal feri. Jadi singgah di Aimere, baru bertolak ke Sumba. Nah, ketika naik dari Kupang ke Aimere, bertemulah dengan satu kakak nyong. Dia sudah jadi mahasiswa semester 2. Duduklah saya dekat dengan dia. Memang tidak terlalu dekat, tetapi cukup dekat duduk kami. Singkat cerita, hari mulai menjelang sore mau ke malam hari. Saya dengar dia bilang begini kepada seorang cewek. Yang kalau saya lihat cewek itu mungkin dia masih duduk di bangku SMA, entah kelas 2 atau kelas 3. Jadi saya dengar laki-laki ini bilang begini, kakak, tolong videokan saya dulu. Artinya waktu sore menjelang malam itu kan ada keindahan yang menurut dia perlu untuk divideokan. Jadi tolong itu kakak, tolong videokan kasih saya. Nah, beberapa jam kemudian saya dengar itu kakak tidak bilang kakak lagi itu nyong, tidak bilang kakak sama itu nona. Itu kakak bilang saya. Dari kakak jadi saya. Yang sangat-sangat mengherankan saya adalah ketika sudah mulai malam, si cewek tidur di paha. Mungkin cewek ini takut tuh kan lagi lomba. Puji Tuhan di kapal jadi dapat pacar. Jadi ini kesempatan saya tahu. Tidak lama kemudian dong mereka berdua tutup selimut. Apa yang jadi nanti? Apa itu saudara perhatikan, khususnya saudara yang masih muda. Dia akan baik-baik. Saya tidak marah pacaran, tapi ada limit, ada batas. Jangan masih pacaran jadikan suami istri. Tidak boleh. Karena ketua pendeta bilang kita nikah kudus, padahal sudah tidak kudus lagi. Karena seperti itu. Tadi yang saya bersaksi, baru jadian beberapa jam. Sulit begitu. Ini istri saya. Ya kamu tidak langsung lihat, langsung menikah, ada proses pacaran dulu. Tapi saya tadi bilang di hadapan Bapak Ibu Saudara dan di hadapan Ibu, saya tidak pernah mohon maaf, saya tidak pernah kurang ajar. Kenapa? Karena saya mengasihi dan mencintai. Amin. Ya puji Tuhan, dia berdoa, datang yang putih, pangeran yang tinggi, datangnya saya. Kan begitu tuh. Kenapa saya yang datang dan dia terima kan saya bilang. Dan saya nyanyi. Sejak pertama berjumpa denganmu, langsung waktu itu masih dengan dari yang tadinya di benaknya, nanti yang datang jadi pasangan hidupnya tinggi putih sudah mulai kabur. Itu sih tidak masalah, men. Haleluya. Tapi saudara bayangkan, kalau yang setahu saya yang tidur di sini yang minimal suami istri lah. Apalagi kalau tidur taruh selimut tutup semua. Apa yang jadi? Hanya Tuhan dan mereka. Saya yakin itu laki-laki bentangan itu entah suka mana-mana. Berapa sana, berapa sini. Saya mau dikasih kepada orang-orang muda seperti ini. Anda sekarang pacaran, tapi ada batas. Amin. Haleluya.
bagaimana mereka berbicara. Amin. Haleluya. Memperhatikan bagaimana kita bermasyarakat itu juga harus diperhatikan. Katakanlah itu. Kita bermakhluk sosial. Amin. Memang ada orang-orang tertentu yang sinis sama kita. Betul? Doa yang kasih salah kita terus. Itulah dia. Itu karena apa? Karena mereka tidak memperhatikan bagaimana bisa bermasyarakat. Amin. Haleluya. Menunjukkan kesombongan, tidak menghargai Tuhan. Yang setuju dengan amin. Memperhatikan bagaimana kita melayani. Melayani Tuhan bukan untuk mencuri kemuliaan. Karena kita lakukan untuk Tuhan semuanya berasal dari Dia. Katakan amin. Katakan haleluya. Saya menjelaskan kita harus menjaga hati kita. Alkitab berkata, jagalah hatimu dari segala kesalahan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga pikiran kita, jaga ucapan kita, jaga pikiran kita, supaya memenuhi hidup kita sama Tuhan dimuliakan. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa hidup menurut kehendak Tuhan? Yang kedua, mempergunakan waktu yang ada. Saya bacakan ayat 16. Ayat 16 dari Efesus tadi. Dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus mempergunakan waktu kita. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Amin. Jadi ada ungkapan lama seperti ini. Ada ungkapan lama seperti ini. Kemarin adalah kenangan, betul? Hari ini adalah kenyataan. Hari depan adalah impian. Dan seperti itu yang kami alami. Saya dengan istri saya sudah lama merindukan impian kami untuk datang ke surga. Dan puji Tuhan, hari ini menjadi kenyataan. Kami bisa berdiri di hadapan ibu saudara yang adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan ketika kami pulang, maka kepulangan kami itu akan menjadikan kenangan di sini. Amin. Haleluya. Nah, saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara. Berbicara soal waktu, sebenarnya tidak ada masalah dengan waktu Tuhan. Tidak ada masalah dengan Tuhan. Tetapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, bagi manusia, waktu adalah sesuatu yang penting. Sekali lagi, bagi manusia, waktu adalah sesuatu yang sangat penting. Sebab apa? Sebab waktu berbicara tentang kesempatan untuk manusia. Makanya kalau kita berkata, pergunakanlah waktu, pergunakanlah kesempatan itu. Pergunakanlah kesempatan itu untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar di hadapan Tuhan, atau mempergunakan waktu itu untuk sesuatu yang tidak baik menurut firman Tuhan. Posisi kita di mana sebenarnya? Apakah kita mempergunakan waktu kita, mempergunakan kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, atau sebaliknya kita mempergunakan kesempatan yang ada, waktu yang ada hanya untuk hal-hal duniawi, sedangkan yang Tuhan hanya dia untuk memuliakan Tuhan? Terkadang seringkali kita lupa. Makanya jangan lupa. Banyak Kristen juga ketika hari Minggu dia masih lupa ke gereja. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Yang ada di mana? Di sana dan di sini.
Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus mempergunakan kesempatan kita hanya untuk melakukan sesuatu yang benar baik dengan Tuhan, bukan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, pergunakanlah waktu yang ada, pergunakanlah kesempatan yang ada. Katakan amin. Kalau orang-orang yang tahu menghargai waktunya, menghargai kesempatannya, dia akan mengutamakan yang prioritas. Amin. Kalau hari Minggu prioritasnya adalah ibadah, sedangkan yang lainnya itu hanya sekedar aktivitas. Amin. Ada banyak orang Kristen yang mendahulukan aktivitas daripada prioritas. Saya mau kita semua harus tahu mana yang menjadi prioritas kepada hal ini. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu berarti kejahatan bisa menimpa siapa saja. Betul? Bisa menimpa siapa saja yang tidak mempergunakan waktunya untuk Tuhan. Kejahatan bisa saja menimpa pendeta. Betul? Jadi jangan Bapak Ibu berpikir kalau jadi pendeta itu dia tidak bisa jatuh dalam dosa, jangan sampai. Kalau pendetanya tidak mempergunakan waktu untuk Tuhan bisa saja. Amin. Kejahatan itu bisa menimpa pejabat-pejabat tinggi. Mau di provinsi kah, di kabupaten kah, di pusat kah, mau di desa kah. Bisa saja kejahatan menimpa. Kejahatan itu bisa menimpa seorang polisi, seorang tentara, seorang guru. Bisa menimpa seorang bapak, seorang ibu, seorang anak. Bisa saja. Kenapa? Karena kalau dia tidak mempergunakan waktunya untuk Tuhan, dia akan menjadi target untuk melakukan kejahatan. Amin. Karena itu Alkitab berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya. Itu di dalam Pentakosta 3. Jadi tidak secara tiba-tiba orang selingkuh. Betul? Tidak secara tiba-tiba orang membunuh. Tidak secara tiba-tiba orang melakukan sesuatu hal yang jahat. Itu bisa terjadi karena memang dia tidak mempergunakan waktunya untuk Tuhan. Ada banyak suami yang bilang dia mencintai istri di rumah, tapi di luar sana ada perempuan lain. Di rumah ada istri sah, di luar rumah ada istri si. Si dia maksudnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara perhatikan, kenapa Hawa bisa jatuh dalam dosa? Karena dia tidak mempergunakan waktu itu untuk ada bersama-sama dengan Adam, selalu menyenangkan Tuhan. Amin. Dia terpisah dengan Adam dan akhirnya dia Kain mempergunakan waktunya untuk membunuh adik kandungnya. Daud mempergunakan waktunya untuk berzina dengan istri Uria dan bahkan mempergunakan kesempatan menyebabkan Uria terbunuh. Ada banyak orang menggunakan waktunya untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Tapi kita Tuhan, waktu kesempatan ini ada untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan. Jadi kalau kita tahu mempergunakan waktu kita, maka sudah pasti kita tahu bagaimana cara hidup dan nurut firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, manusia itu hidup seperti rumput. Amin. Yang paginya kelihatan hijau, sorenya dia sudah mulai. Nah, waktu kita itu singkat sebenarnya di dunia ini. Itu sebabnya sekali lagi Alkitab menegaskan kita agar kita mempergunakan waktu kita
karena hari-hari ini jahat. Kenapa kita perlu mempergunakan waktu? Perhatikan kata-kata. Kalau hari-hari tidak jahat, tidak usah kita pusing dengan waktu ini. Amin. Tapi karena hari-hari ini jahat bisa menimpa siapa saja, maka kita harus mempergunakan waktu kesempatan kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Haleluya. Supaya kita bisa hidup menurut kehendak Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana caranya agar kita bisa hidup menurut kehendak Tuhan? Yang ketiga, mengerti kehendak Tuhan. Saya bacakan ayat 17. Mengerti kehendak Tuhan. Ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Amin. Perhatikan baik-baik. Seseorang tidak lagi bodoh di mata Tuhan ketika orang tersebut memahami atau mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang yang bodoh di mata Tuhan itu bukan karena dia tidak berpendidikan, bukan karena dia tidak tahu baca tulis, tapi orang yang bodoh di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak mengerti kehendaknya. Itu orang yang bodoh menurut Tuhan. Amin. Mungkin orang itu tidak terpelajar, tidak pernah duduk di bangku pendidikan, tetapi kalau dia mengerti kehendak Tuhan, dia jauh lebih bijaksana. Amin. Jadi bodoh di mata Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak memahami kehendak Tuhan. Nah, dari mana kita memahami dan mengerti kehendak Tuhan? Dari firman. Amin. Jadi firman Tuhan inilah yang akan membuat saudara dan saya itu mengerti kehendaknya. Karena kehendak Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman. Tapi yang menjadi persoalan adalah banyak orang Kristen yang malas baca Alkitab. Baca sini kita. Amin. Tapi ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini akan memberikan pemahaman kepada kita tentang kehendak Tuhan. Tapi sayang sekali, firman Tuhan ini hanya difungsikan ketika hari beribadah. Bahkan 1 minggu 1 kali. Simpan di lemari, begitu datang ibadah berkebas-kebas untuk ke gereja. Tapi masalahnya juga begitu sampai di gereja dengan firman dia tidur. Ada yang tidur dengan firman katakan saya, puji Tuhan tidak. Waktu saya masih remaja, kurang lebih saya masih SMP waktu itu. Jadi waktu saya di gereja, saya duduk di antara dua bapak, di kanan dan di kiri. Yang memang biasa tidur di dalam gereja itu bapak-bapak memang. Tapi tidak menutup kemungkinan ibu-ibu juga. Amin. Dan juga tidak menutup kemungkinan yang pemuda-pemudi juga. Jadi ceritanya begini. Begitu kami duduk di dalam gereja, ibadah mulai dan saatlah pendeta berkhotbah. Begitu pendeta naik mimbar mau berkhotbah, saya perhatikan kedua bapak itu sama-sama taruh tangan begini. Yang lebih menarik adanya, dong sama-sama tutup mata. Saya kira ini pendeta khotbah dong begini sah. Dan memang kedengaran kok mereka tidur nyenyak. Amin. Yang mengherankan saya begini. Ketika pendeta selesai berkhotbah, dua-duanya sama-sama bangun. Amin. Berarti dong dapat obat tidur di gereja. Mungkin selama ini di rumah tidak bisa tidur. Berarti firman Tuhan itu obat tidur kalau begitu. Tidak, saya tahu salah tidur. Kalau mau tidur jangan di gereja, di rumah kan ada kamar tidur dong. Jangan pilih gereja dan tempat tidur. Itu salah, kita sedang ditipu setan. Amin. Sudah tidak baca firman lagi, pilih gereja dengan obat tidur.
dengan Tuhan Yesus. Saya tidak tahu ini teman yang ya, betul. Sampai sekarang pun begitu. Dan memang tidak dengan firman itu juga ada dalam kita. Ketika ada seseorang yang bernama Eutikus dengan Paulus berkhotbah, betul? Nah, dengarkan baik-baik. Biar saudara tahu bahwa khotbah itu memang di Alkitab tertulis khotbah itu lama. Tidak ada khotbah yang cepat di dalam Alkitab, betul? Kalau mau selidiki dan baca di rumah, saudara tulis Nehemia 9 ayat 3. Di situ dikatakan begini, ketika hamba Tuhan atau seorang nabi membacakan kitab, itu orang-orang Israel mendengarkan firman itu selama seperempat hari. Tahu seperempat hari? Kalau seandainya mereka dengar jam 12 siang, maka jam 3 siang baru selesai. Berapa jam itu? 3 jam kurang lebih. Tapi tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang menggerutu, tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang berkoyak pendeta, besok ngantuk. Tidak. Mereka tetap hormat dengan firman. Amin. Haleluya. Paulus juga begitu. Dia khotbah sampai semalaman, akhirnya Eutikus tertidur, jatuhlah dia dari atas. Tapi itu dibuat Tuhan supaya Tuhan dimuliakan. Tapi kalau hari yang sekarang orang tidur, Tuhan tidak dimuliakan. Karena dia tidak dapat apa-apa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau mau tahu kehendak Tuhan, mau mengerti kehendak Tuhan, baca Alkitab. Betul? Baca ini firman. Baca ini Alkitab. Bapak Ibu dan saya pasti mengerti kehendak Tuhan dari ilmu Alkitab. Amin. Jadi kehendak Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah bertobat. Amin. Coba saudara buka di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, 2 Petrus 3 ayat 9. Saya minta satu orang baca 2 Petrus 3 ayat 9. Mengerti kehendak Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah tentang bertobat. Dua Petrus 3:9, satu orang baca kalau sudah dapat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Dia sabar terhadap kamu, karena Dia mengasihi supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Berarti, saudaraku, kehendak Tuhan bagi kita di sini ialah bertobatan. Amin. Berarti bertobatan. Sebab bertobat itu merupakan kehendak Tuhan. Sekali lagi, bertobat merupakan kehendak Tuhan. Mulai dari zaman para nabi, zaman para rasul, zaman para nabi, zaman Yesus Kristus, zaman para rasul, zaman gereja mula-mula hingga zaman sekarang, itu hamba Tuhan selalu menyerukan suara pertobatan. Itu kenapa? Karena sumbernya hanya satu, yaitu firman. Amin. Amin. Kenapa? Karena kalau tidak bertobat binasa. Apakah itu pendeta yang bilang? Tidak. 2 Petrus 3:9 berkata demikian. Walaupun ada orang yang berkata Tuhan itu bohong, Dia itu lalai menepati janji, tapi dengarkan baik-baik, dengan jelas kita berkata, Dia sabar terhadap kita. Kenapa Dia sabar? Karena Dia tidak menghendaki seorang pun binasa, tapi semuanya berbalik dan bertobat. Amin. Jadi definisi bertobat itu artinya berbalik 180 derajat. Misalnya begini, kita sekarang ini sedang berjalan menuju maut, berjalan menuju kebinasaan, karena kehidupan kita yang menyesatkan, kehidupan kita yang salah, kehidupan kita yang berdosa. Tetapi Tuhan mau kita berbalik, dan akhirnya kita harus berbalik. Banyak orang yang sedang dia tidak berbalik, dia putar balik.
Yang putar balik katakan saya. Tuhan tidak ada. Amin. Yang Tuhan mau kita berbalik. Saudara, berbalik dari kehidupan kita yang salah, berbalik dari kehidupan kita yang tidak benar, berbalik dari kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, berbalik 180 derajat. Amin. Supaya saudara dan saya benar-benar memperoleh keselamatan sesuai dengan 2 Petrus pasal yang ke-3:9 tadi. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi Dia sabar terhadap kita yang menghadapi semua orang berbalik dan bertobat supaya tidak binasa. Amin. Amin. Betapa baiknya Dia sabar terhadap kita. Saudara, dari sini kita mengerti bahwa pelayanan Tuhan Yesus menghasilkan pertobatan. Amin. Sekali lagi, pelayanan Tuhan Yesus menghasilkan pertobatan. Jadi orang-orang Kristen harus bertobat. Bertobat dari mabuk, bertobat dari rokok. Amin. Bertobat dari apa lagi? Dari selingkuh. Bertobat dari sakit hati. Ada yang simpan kepahitan di sini? Ada yang masih simpan kepahitan? Buang itu. Bertobat dari ucapan kotor, caci maki. Bertobat dari kesombongan. Amin. Bertobat dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu harus kita tinggalkan. Karena Tuhan menghendaki kita bertobat. Saudara perhatikan, pelayanan Yesus itu pelayanan yang menghasilkan orang-orang berdosa bertobat. Amin. Makanya Yesus bilang gini, bukan orang sehat yang membutuhkan dokter. Orang sehat pengertiannya adalah Dia datang untuk orang-orang berdosa supaya orang-orang berdosa itu bertobat dan berubah hidup yang kekal. Makanya salah satu dari wajah orang-orang yang berdosa bertobat itu Sakeus. Bapak Ibu Saudara pernah baca kisah Sakeus? Pernah dengar kisah Sakeus? Apakah dia orang baik dulunya? Dia tidak baik hidupnya. Dia itu seorang pejabat, kepala dinas, kepala pemungut cukai, orang yang berkedudukan. Dia punya uang, dia punya harta, dia punya kekayaan. Tapi saudara perhatikan, dia tidak hidup benar. Dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dia hanya hidup memuaskan hawa nafsu. Dia tidak peduli dengan orang miskin. Dia tidak mau bantu orang walaupun dia bisa bantu. Betul? Dia mengambil yang bukan haknya. Dia merampas untuk keuntungannya, kepentingannya. Tapi Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Ketika dia bertemu dengan Yesus, ketika dia mendengarkan pelayanan Yesus, dia berdoa. Yang tadinya jangankan sebagian dari hartanya, sepeser pun dia tidak mau kasih sama orang miskin. Tetapi dia bertobat, dia berubah apa yang dia bilang sama Yesus. Dia bilang di antara orang-orang yang hadir pada waktu itu, sebagian dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Itu buah pertobatan Sakeus. Amin. Dia bertobat, dia berubah. Yang tadinya jangankan sebagian sepeser pun dia tidak kasih, tapi ketika dia berubah, dia menjadi orang yang peduli. Amin. Yang kedua, dia suka rampas yang bukan miliknya. Kalau mungkin dia bisa rampas istri orang, dia rampas. Dia rampas hak orang itu menjadi milik kepunyaan. Tapi ketika dia bertobat, dia bilang begini, kalau seandainya kedapatan dia rampas milik orang, dia akan restitusi, dia akan ganti rugi 4 kali lipat. Amin. Itu buah pertobatan. Jadi yang saya maksud dari sini adalah kalau kita mengerti keadaan Allah untuk hidup menurut keadaan Tuhan, maka tidak boleh tidak, semua kita harus berdoa. Kita harus berubah dan cara hidup kita adalah untuk apa? Untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu. Karena kita lihat Alkitab selalu menegaskan tentang pertobatan. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru hingga sekarang semua bertobat menyuarakan suara pertobatan. Tapi kalau ada orang Kristen yang
tidak berubah urusan itu. Tapi saya percaya semua kita sini pasti bertobat dan berubah sakit paling lama. Berikan tepuk tangan yang beliau. Yang kita katakan saya. Katakan amin. Katakan haleluya. Mari kita berdoa. Kami kita renungkan firman Tuhan malam ini. Percaya saja bahwa kebenaran ini pasti memberikan kita, membebaskan kita. Hidup menurut kehendak Tuhan. Haleluya. Sebenarnya tidak ada firman yang keras. Yang keras itu hati manusia. Kalau ada orang berkata firman itu keras, yang keras bukan firman tetapi hatinya yang keras. Kalau hati kita lembut tidak ada firman yang keras. Kalau kita berkata Yesus berdiri di depan pintu